Pada penelitian ini terlihat bahwa hewan yang mendapatkan vaksin BCG secara subkutan mempunyai kadar antibodi lebih tinggi daripada vaksin yang diberikan secara oral. Namun sebaliknya, vaksin yang diberikan secara oral tidak memiliki perbedaan dengan kelompok kontrol. Keadaan ini kemungkinan terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah kerusakan vaksin saat melewati saluran cerna, sehingga induksi sistem imun menjadi lebih kecil. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan pembentukan antibodi yang terbentuk pada saat pemberian vaksin per oral yang lebih dominan pada mukosa yang terdapat dalam darah. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa jumlah sel limfosit T lebih tinggi daripada jumlah sel limfosit B, baik pada hari ke-10 maupun pada hari ke-20. Hal ini terlihat berkorelasi dengan beberapa penelitian lain yang menunjukkan bahwa pada bakteri intraseluler seperti M. tuberculosis, peranan sel limfosit T, terutama sel TA akan menunjukkan pola yang lebih dominan. Sel TA selanjutnya akan berdiferensiasi menjadi subtipe T1 dan subtipe T2. Sitokin T1 seperti interferon akan menginduksi aktivasi makrofag. Peranan sel limfosit B akan berakhir dengan pembentukan antibodi yang umumnya lebih berguna saat melawan bakteri ekstraseluler atau toksin. Antibodi dapat bekerja melalui berbagai mekanisme seperti neutralisasi, opsinasi, aktivasi komplement, dan ADCC, atau disebut antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Pada penelitian ini terlihat bahwa peningkatan aktivitas makrofag hari ke-20 dibanding pada hari ke-20 lebih tinggi pada saat hari ke-20 pada hewan coba yang mendapatkan vaksin BCG, baik secara oral maupun secara subkutan. Namun, secara statis peningkatan tidak ada perbedaan yang signifikan. Pola peningkatan makrofag seperti ini berdasar hampir sama dengan pola peningkatan sel limfosit T, di mana subtipe sel T1 akan menghasilkan sitoksin aktivasi makrofag. Jadi kesimpulan adalah pemberian vaksin BCG secara oral maupun subkutan akan meningkatkan respon imunitas tubuh yang dapat dilihat dari aspek sel limfosit B, sel limfosit T, pembentukan antibodi, dan kemampuan makrofag. Dan ini merupakan tabel dari respon makrofag, di mana didasarkan pada kemampuan fagositosis dan jumlah partikel lateks yang difagosit oleh makrofag. Pada penelitian ini didapatkan kemampuan fagositosis makrofag yang diisolasi dari intraperitoneal. Ketiga kelompok berbeda secara bermakna, baik pada minggu ke-10 maupun ke-20. Kemampuan fagositosis makrofag kelompok subkutan adalah 62,5 plus minus 0,8. Lebih tinggi dibanding kelompok oral 48,7 plus minus 5,8 dan kontrol 35,6 plus minus 4,4 pada minggu ke-10, dan pada minggu ke-20 meningkat menjadi 67,8 plus minus 10,8 pada subkutan, 55,3 plus minus 7,2 pada oral, dan 34,7 pada kelompok kontrol. Namun demikian, tidak ditemukan perbedaan yang bermakna antara kemampuan fagosit makrofag hari ke-10 dengan ke-20 pada kelompok subkutan dan oral. Rata-rata jumlah partikel lateks yang difagosit oleh makrofag ketiga kelompok juga tidak berbeda secara bermakna. Pada kelompok subkutan ditemukan jumlah partikel yang difagosit adalah 6,3 plus minus 1,4. Kelompok oral adalah 5,6 plus minus 2,1 dan kontrol 4,7 plus minus 2,3. Ini merupakan gambar dari respon imunitas seluler, di mana dijelaskan bahwa isolasi sel limfosit T dilakukan dengan Vicul gradient pada interfase 85/100%. Pada penelitian ini didapatkan konsentrasi limfosit T pada kelompok hewan coba yang mendapatkan vaksin BCG secara subkutan lebih besar dibandingkan dengan kelompok oral dan kontrol. Pada kelompok subkutan didapatkan konsentrasi limfosit T 3,8 kali 10^4 sel per mililiter. Analisis statistik dengan one way ANOVA memperlihatkan bahwa ditemukan perbedaan yang signifikan antara konsentrasi limfosit T pada kelompok subkutan dengan kelompok oral dan kontrol. Namun tidak ada perbedaan antara kelompok oral dengan kontrol. Ini merupakan gambar pertama dari respon imunitas humoral, di mana penelitian yang ditemukan pada hari ke-10 pasca vaksinasi rata-rata kadar antibodi dari kelompok yang diberikan vaksin BCG secara subkutan adalah OD 1,714 plus minus 0,124. Sedangkan kelompok oral adalah 1,256 plus minus 0,243, dan pada kontrol kadar antibodi adalah 0,975 plus minus 0,253. Pada hari ke-20, rata antibodi pada kelompok BCG subkutan meningkat menjadi 1,912 plus minus 0,325. Namun demikian, secara statistik perbedaan ini tidak bermakna. Keadaan yang hampir sama juga ditemukan pada kelompok BCG oral, di mana kadar meningkat menjadi 1,293 plus minus 0,144. Ini merupakan gambar kedua dari respon imunitas humoral.
yang dimana penjelasannya adalah analisis dengan Vicol gradient hari ke-10 memperlihatkan bahwa konsentrasi sel limfosit B tertinggi ditemukan pada kelompok sepukutan, yaitu 4,5 kali 10 pangkat 3 sel per mililiter. Jumlah ini berbeda secara bermakna dengan yang ditemukan pada kelompok oral, dengan 2,6 kali 10 pangkat 3 sel per mililiter dan kontrol 2,2 kali 10 pangkat 3 sel per mililiter. Pada pemeriksaan hari ke-20, tidak ditemukan perubahan konsentrasi limfosit B dibandingkan dengan hari ke-10, baik pada kelompok oral maupun sepukutan. Basil Camilaguerin atau BCG merupakan vaksin yang umum digunakan pada penyakit tuberkulosis paru. Mulai dikembangkan pada tahun 1906 oleh Albert T. Calmette dan Camilla Guerin. Vaksin ini dibuat dari Mycobacterium bovis yang dilemahkan dan pertama kali diuji cobakan secara oral pada tahun 1921 kepada bayi dengan ibu yang meninggal akibat tuberkulosis paru. Vaksin ini mampu melindungi bayi hingga dewasa dalam rangka pencegahan terhadap penyakit tuberkulosis. Efektivitas vaksin ini bervariasi antara 0-80%. Pola penjagaan seperti ini menunjukkan bahwa vaksin ini masih memiliki banyak kelemahan dan perlu perbaikan segera. Namun permasalahan utamanya adalah masih sedikit informasi tentang mekanisme proteksi terhadap penyakit tuberkulosis. Peranan antibodi terhadap infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis ini secara umum sangatlah kecil, mengingat infeksi bakteri ini secara intraseluler, sehingga fungsi opsonin, netralisasi atau aktivasi komplement yang diperantari oleh antibodi terhadap bakteri ekstraseluler atau toksin sangat sulit dilakukan. Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian secara in vivo terhadap hewan-hewan yang akan diuji cobakan untuk mengetahui sejauh mana pemberian rute vaksin BCG secara oral dan sepukutan terhadap sistem imunitas humoral, seluler, dan aktivitas fungsional makrofag. Penelitian ini dilakukan dengan desain post-test only control group design. Hewan percobaan akan diadaptasikan selama 5 hari, pemberian makanan dan minuman sesuai kebutuhan. 20 ekor tikus akan diberikan vaksinasi BCG dengan dosis 100 UL yang terdiri dari 10 ekor per oral dan 10 ekor tikus per sepukutan pada paha belakang bagian dalam. Isolasi makrofag interpresional dihitung dengan menggunakan hemositometer. Uji fagositosis ini dilakukan terhadap makrofag yang sudah dikultur. Antibodi diperiksa dengan menggunakan ELISA terhadap serum dari semua kelompok tikus yang dilakukan pada hari ke-10 dan hari ke-20. Kali ini saya akan menjelaskan resume jurnal tentang pengaruh pemberian vaksin BCG secara oral dan sepukutan terhadap komponen humoral dan seluler pada Ractus norvegicus galurwistar yang ditulis oleh Andaneka Putra Neti Suharti dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.